Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji sirah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang banyak berjasa dalam penaklukan negara-negara Islam, ya. Yang dialah sahabat yang juga memiliki keahlian di dalam bidang siasah, di dalam bidang negosiasi. Sahabat itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Jadi kita akan mengkaji dan mengenal sahabat yang mulia bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum mereka itulah sahabat-sahabat yang terbaik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 100, ya. Bisa dibuka Bapak Ibu di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Ta'ala firmankan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin dan juga kalangan al ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, generasi yang terbaik tadi dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Sehingga kalau para sahabat Nabi itu selalu di belakang namanya ada radhiyallahu anhu. Betul ya Bapak Ibu, ya? Misalnya kalau kita menyebut nama sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita sebut nama Sayyidina Umar bin Khattab, di belakangnya radhiyallahu anhu. Kita sebut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sebut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mungkin juga di dalam riwayat yang lain karramallahu wajhah, ya. Tapi secara umum sahabat-sahabat Nabi itu disebut dengan apa? Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih atau melihat pada hati setiap hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala mendapatkan sebaik-baik hati atau sebaik-baik jiwa itu adalah jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Allah Ta'ala melihat seluruh jiwa manusia ini, ternyata jiwa yang paling terbaik, hati yang paling terbaik, qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, "Thumma nadhara fi qulubil ibad bada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba asli khaira qulubul ibad." Kemudian ketika Allah Ta'ala melihat siapa yang memiliki jiwa yang paling terbaik setelah jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat jiwa yang paling baik setelah jiwanya Rasul, yaitu jiwanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Seluruh para sahabat itu adalah jiwa mereka merupakan orang-orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum muzara'u nabiyhi, maka mereka
membela Rasulullah, berjuang bersama Nabi, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahum tiba ayyaqa'un ba'du fi sahabatil akhyar, yang semuanya itu merupakan sahabat-sahabat yang terbaik, baik seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau di setiap khutbah Jumat itu kan selalu disebut 4 sahabat, ya Pak, ya. Betul nggak Pak? Ya, wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i ashabi Rasulillah, dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muawiyah ini, para jamaah, ayah beliau adalah yang bernama Abu Sufyan. Ya. Siapa nama ayahnya? Abu Sufyan. Di awal Islam dulu, memang Abu Sufyan ini termasuk orang yang bisa dinamakan bagian daripada musuh Islam. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau ketika terjadi peristiwa yang namanya Fathu Mekah. Turunlah ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Saat itu para jamaah, Abu Sufyan sudah berpikir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ribuan pasukannya memasuki kota Mekah, mungkin mereka akan melakukan balas dendam terhadap apa yang pernah mereka perbuat kepada Islam. Ya. Kami ulangi sekali lagi, dalam benak orang-orang Mekah saat itu ketika turun ayat ini adalah ketika peristiwa Fathu Mekah, mereka berpikiran ketika Rasul membawa pasukan yang begitu banyak ke kota Mekah, jangan-jangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan membalas dendam kepada mereka. Dulu mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu mereka menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kalau mereka datang ke Mekah bersama ribuan sahabat beliau, jangan-jangan mereka akan melakukan tindakan yang sama seperti yang pernah mereka lakukan kepada Rasul dan para sahabat. Ternyata Masya Allah, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat memasuki kota Mekah, ada satu ucapan yang terbaik yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abu Sufyan masih menjadi tokoh pentingnya orang-orang Mekah, ya. Kalau boleh dikatakan Pak, tokoh sentralnya setelah Abu Jahal itu Abu Sufyan. Maka Rasul mengatakan, "Man dakhala masjidal haram fahuwa aminun." Siapa saja yang memasuki Masjidil Haram fahuwa aminun, maka dia pasti aman. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memasuki Masjidil Haram pasti dia apa, Pak? Aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa saja yang memasuki rumahnya Abu Sufyan padahal dia waktu itu masih dalam keadaan belum beriman, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa aminun, dia pasti akan aman. Wa man lam yahmilis silaha fahuwa aminun. Siapa yang tidak mengangkat senjatanya, maka dia akan termasuk orang yang aman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa yang terjadi para jamaah ketika Abu Sufyan mendengar bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan beliau, padahal mohon maaf, apakah memungkinkan saat itu Rasulullah SAW melakukan balas dendam terhadap orang-orang Mekah? Memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan Pak. Apalagi pasukan yang beliau bawa itu ribuan pasukan, dan saat itu kekuatan Islam sudah kuat luar biasa. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan yang demikian. Tapi justru beliau memberikan posisi yang terbaik kepada Abu Sufyan. Siapa yang memasuki Masjidil Haram dia akan aman. Siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan dia aman. Dan siapa yang tidak mengangkat senjatanya pun juga dia pasti akan mendapatkan aman, sabda Nabi SAW. Maka itulah kemudian yang menjadikan Abu Sufyan menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW menjadikan seorang itu mendapatkan hidayah Allah. Bagaimana sikapnya Nabi SAW menjadikan orang itu yang tadinya sangat memusuhi Islam menjadi orang yang sangat mencintai Islam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh siapa tadi? Abu Sufyan, ayah dari
sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang Muawiyah dan bagaimana kefakihan beliau, ya, bagaimana beliau memiliki pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'an ibni Abi Malika, dari Abi Malika mengatakan, autara Muawiyah ba'dal isya bi rak'atin. Jadi Muawiyah itu senantiasa melakukan salat sunnah witir setelah isya bi rak'atin, 1 rakaat. Ya, jadi ini kebiasaannya siapa? Muawiyah. Kalau habis sholat isya, beliau melaksanakan sholat sunnah witir. Berapa rakaat? Bi rak'atin, dengan 1 rakaat. Kemudian wa indahu maula ibni Abbasin. Ada salah seorang dari maula Ibnu Abbas, lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas, faqala. Jadi seakan-akan ingin menegur apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Kenapa Muawiyah hanya melakukan witir cuma berapa rakaat? 1 rakaat. Ya, Masya Allah, ya. Sahabat Nabi SAW habis isya witirnya berapa rakaat, Pak? 1 rakaat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada maulanya, pada pelayannya, beliau mengatakan, da'hu, biarkanlah beliau melakukan witir walaupun cuma 1 rakaat. Kenapa kata Ibnu Abbas? Fa innahu qad sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah prakteknya para sahabat tidak mungkin keluar daripada perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Muawiyah, walaupun witir beliau cuma 1 rakaat, itu adalah beliau merupakan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang yang sering dilakukan oleh Nabi SAW kalau witir itulah 3 rakaat. Tapi boleh seseorang untuk mengambil yang minimal, yaitu bi rak'atin wahidah, yaitu 1 rakaat. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, amal yang paling terbaik, amal yang paling dicintai itu bukan amal yang banyak sebenarnya, ya. Tapi amal yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah, ad-duwamuha wa in qalla, yang dilakukan secara rutin, yang dilakukan secara istiqomah, wa in qalla, walaupun perbuatan itu apa? Sedikit. Jadi bukan masalah berapa banyaknya ibadah yang kita lakukan, bukan berapa jumlah yang kita lakukan, tapi justru yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah amalan yang sedikit tetapi dilakukan secara kontinu. Khairul a'mal wa in qalla, ad-duwamuha wa in qalla. Jadi yang paling bagus, yang paling baik, yang rutin walaupun sedikit, ya. Berarti kalau kita ambil dari riwayat ini, Muawiyah biasa kalau beliau witir habis isya bi rak'atin wahidah. Beliau witirnya berapa rakaat? 1 rakaat. Mungkin orang berpikir pelit amat nih. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Orang bisa saja berpikir, ya, sahabat Nabi loh Pak, tapi witirnya berapa rakaat? 1. Ya. Jadi kita tidak melihat dari jumlahnya, tapi bagaimana beliau selalu menjaga sholat sunnah witir. Karena tidak ada sholat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi SAW. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan beliau safar. Ya, yaitu pertama adalah qobliyah subuh. Jadi Bapak Ibu kalau sedang bepergian lagi safar, itu qobliyah dan ba'diyah tidak dikerjakan. Kalau kita dalam keadaan musafir, kalau kita dalam keadaan safar, qobliyah dan ba'diyah lewatkan Pak. Ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak meninggalkan 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Karena fadilahnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Yang di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah, kemudian tambah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Tapi kalau nggak baca juga surat ini nggak ada masalah sebenarnya, ya. Jadi misalnya kita pilih surat-surat yang lain juga nggak ada masalah, ya. Tapi lebih utama, lebih afdal adalah kalau qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, rakaat yang pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan apa?
Al-ikhlas khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ini salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi walaupun dalam keadaan safar. Jadi sekali lagi, kalau qabliyah, ba'diyah, salat sunnah yang lainnya, kalau kita dalam keadaan safar, lewatkan, tinggalkan, karena ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dikasih kelonggaran sebenarnya ketika dalam keadaan safar. Kedua, salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh beliau walaupun dalam keadaan beliau safar, bepergian, yaitu salatul witri, salat sunnah witir walau rakaat, walaupun 1 rakaat, ya, walaupun 1 rakaat. Yang penting istiqomah kita kerjakan, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan apa? Safar. Jadi kalau Rasul saja lakukan dalam keadaan safar, yaitu qabliyah subuh dan sholat sunnah witir, berarti kalau di waktu mukim bagaimana Pak? Bagaimana kalau waktu mukim Pak? Berarti lebih apa lagi Pak? Lebih kita upayakan lagi Pak. Jadi kalau Rasul sekali lagi lah ketika beliau safar tidak meninggalkan qabliyah subuh, tidak meninggalkan sholat sunnah witir, maka ketika kita dalam keadaan mukim jauh lebih kita utamakan untuk menjaga sholat sunnah tadi, yaitu 2 sholat sunnah Pak, yaitu qabliyah subuh dan apa? Sholat sunnah witir. Ini yang disepakati oleh para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW walau kana musafiran, walaupun beliau dalam keadaan apa? Safar, ya. Kemudian berikutnya ada riwayat yang tentang sahabat yang mulia ini, wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala, innakum latusalluna salatan, sesungguhnya kalian melaksanakan sebuah salat, laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah menemani Rasulullah SAW, kami pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ra'ainaha yusalliha, dan aku tidak pernah tidak pernah melihat beliau melakukannya, walaqad naha anha, justru Rasul melarang dari salat sunnah ini. Apa yang dilarang itu kata Muawiyah? Ar-rak'ataini ba'dal asri, salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Ya, berarti tidak ada ba'diyah apa? Tidak ada ba'diyah asar. Jadi ada orang di masa beliau, mohon maaf, mengerjakan salat sunnah setelah asar. Ya, maka Muawiyah meluruskan, beliau mengatakan laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menemani Rasulullah SAW, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau, sepanjang umur beliau, selama aku menemani beliau, kata Muawiyah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah ba'dal asri, setelah salat apa? Asar. Nah, dalil inilah, ini hadis yang sahih diriwayat Imam Al-Bukhari, dalil inilah yang menjadi penjelasan para ulama, ada salat sunnah yang tidak ada, atau ada salat sunnah rawatib yang tidak ada. Ya, rawatib ini dulu Ustaz jelaskan ada 2 pembagiannya. Ada rawatib atau qabliyah dan ba'diyah yang hukumnya muakkad. Ya, apa artinya muakkad? Apa artinya muakkad? Sangat dianjurkan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, maka disebut dengan muakkad. Berapa jumlahnya? Riwayat yang pertama ada yang mengatakan 10 rakaat, dan riwayat yang kedua mengatakan 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah atau rawatib yang muakkad. Pertama adalah yang mengatakan 10 adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, berarti qabliyah apa? Subuh 2 rakaat. Kemudian berikutnya 2 rakaat sebelum zuhur, berarti qabliyah zuhur. Rak'ataini ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berarti ba'diyah zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya mohon maaf ada 10. Ini hadisnya bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang Rasulullah SAW selalu upayakan, beliau tidak tinggalkan, ya. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib muakkad. Jumlahnya berapa?
Ini hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang lain ada riwayat yang mengatakan yang rawatib yang muakkad itu ada 12. Bedanya dengan yang pertama di qabliyah zuhurnya. Di qabliyah zuhurnya bedanya. Kalau yang pertama tadi hadis yang pertama yang mengatakan 10, qabliyah zuhurnya berapa? 2. Tapi hadis yang kedua ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti ini ada hadis yang lain yang menyatakan bahwasannya qabliyah zuhur itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Berarti kalau ditambahkan 2 dengan hadis yang pertama tadi jumlahnya berapa? 12. Itulah yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang setiap harinya melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, maka Allah Ta'ala bangun baginya baitan fil jannah, sebuah rumah yang indah di dalam surganya Allah. Paham dulu hadisnya Bapak Ibu, biar kita bisa petakan mana yang muakkad dan mana yang ghairu muakkad. Yang muakkad tadi berapa rakaat? Riwayat yang pertama ada yang mengatakan 10 rakaat, riwayat yang kedua mengatakan berapa? 12. Bedanya di mana? Bedanya di qabliyah zuhur. Ada yang mengatakan 2 sebelum zuhur, ada yang mengatakan berapa? 4 sebelum zuhur. Baik. Ini muakkad. Pembagian yang kedua kata para ulama fikih adalah namanya ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya Rasul terkadang mengerjakannya, terkadang meninggalkannya. Bukan tidak ada. Rasul mengerjakannya, tapi beliau terkadang meninggalkannya. Itu 3 sholat sunnah para jamaah. Pertama adalah qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Itu ada sunnahnya, ada anjuran Nabi SAW. Tapi Rasul tidak merutinkannya. Beliau memberikan keleluasaan. Yang mau kerjakan silahkan, yang juga tidak dikerjakan gak ada masalah. Tapi kalau yang muakkad, hampir-hampir Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Makanya disebut yang poin yang kedua ini namanya ghairu muakkad. Apa namanya Pak? Ghairu muakkad. Berapa qabliyah tadi? Ada 3 qabliyah. Qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Itu ada sunnahnya itu Pak. Qabliyah maghrib ada, qabliyah asar ada, qabliyah isya pun juga ada. Cuma memang tidak dikategorikan muakkad. Jadi ghairu muakkad itu bukan berarti tidak ada ya Pak ya. Karena sebagian orang punya pemahaman kalau ada yang muakkad, ada ghairu muakkad, berarti muakkad ini dikerjakan, kalau yang ghairu muakkad tidak dikerjakan, tidak ada, bahkan ada yang mengatakan tidak ada. Ini perlu diluruskan pemahaman fikihnya. Ya, jadi ghairu muakkad itu artinya Rasul tidak merutinkan. Berarti artinya Rasul terkadang kerjakan, terkadang beliau apa? Tinggalkan. Berapa sholat sunnah tadi? 3 ya, qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Apa saja dalilnya Ustaz? Ustaz sebutkan dalilnya pertama dulu. Qabliyah asar itu boleh dipilih 2. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ya. Kalau hadis 2 rakaat sebelum asar itu hadisnya umum. Setiap antara azan dan iqamat salat sunnahlah 2 rakaat. Bainal azan wal iqamah rakaataini. Setiap antara azan dan iqamat. Berarti antara azan dan iqamat itu qabliyah maksudnya ya Pak ya? Dikerjakan berapa Pak? 2. Berarti qabliyah asar boleh dikerjakan berapa? 2. Atau pilihan yang kedua 4 rakaat boleh. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan, rahimallah imra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi siapa yang istiqomahkan, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya, ini. Baik. Sekarang qabliyah maghrib. Ada dalilnya enggak qabliyah maghrib? Ada. Apa kata Rasul? Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib, salat sunnahlah sebelum maghrib. Baru yang ketiga beliau katakan liman sya'a, bagi yang mau. Yang mau silahkan, yang tidak laksanakan juga, kata Rasul tidak ada masalah. Berarti ini ada nggak qabliyah maghrib? Ada. Baik, qabliyah isya ada dalilnya? Ada, dalilnya umum dari Nabi SAW. Bainal azan wal iqamah rakaataini. Setiap antara azan dan iqamat kerjakanlah salat sunnah 2 rakaat. Berarti kalau kita kumpulkan salat sunnah yang muakkad dan ghairu muakkad, berarti kita simpulkan salat sunnah yang tidak ada itu cuma 2. Ya, salat sunnah yang tidak ada itu cuma 2.
ba'dal subuh, setelah subuh atau ba'da subuh, wa ba'dal asri, dan setelah asar. Dan inilah yang tadi dikatakan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, karena ada orang yang mohon maaf di masa beliau kerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Apa kata Muawiyah? Selama aku menemani Rasulullah SAW, selama aku bersahabat dengan Nabi, belum pernah aku melihat beliau sholat sunnah 2 rakaat setelah apa? Setelah asar. Ini berarti beliau ingin menjelaskan kepada kita dilarang melakukan sholat sunnah setelah asar atau ba'diyah asar, kecuali sholat sunnah yang punya sebab Bapak Ibu. Contoh misalnya kita masuk masjid, ya, kalau masuk masjid ada sunnahnya nggak Bapak Ibu? Ada, ya. Apa sholat sunnahnya? Tahiyatul masjid. Berarti ada alasan. Atau sholat sunnah karena ada orang yang meninggal dunia. Sholat apa misalnya? Jenazah, ditunaikan ba'da asar, nggak ada masalah karena itu punya sebab, ya. Tapi sholat sunnah yang sifatnya mutlak itu tidak boleh dilakukan setelah asar dan juga tidak boleh dilakukan setelah subuh. Itu yang disepakati oleh para ulama mazhab, ya. Baik, ini tadi riwayatnya dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, ada sebuah doa yang pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Muawiyah. Ingat Bapak Ibu, kalau sahabat didoakan secara khusus oleh Nabi, pasti sahabat itu punya apa, Pak? Pak, Ustaz ulangi sekali lagi, ini kaidah Bapak Ibu. Kalau Rasul mendoakan secara khusus untuk seorang sahabat, berarti sahabat ini punya apa, Pak? Punya keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Kami ulangi sekali lagi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang menyebarkan hidayah Allah. Masya Allah. Kami ulangi sekali, Masya Allah, doanya Nabi SAW ini luar biasa, nanti akan terbukti Bapak Ibu, ya. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah dia. Siapa dia ini, Pak? Muawiyah, orang yang mendapatkan hidayah Allah, dan jadikanlah dia orang yang menyebarkan hidayah-hidayah Allah. Kebaikan-kebaikan Islam ini akan sampai kepada manusia melalui tangan sahabat yang mulia ini, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya para jamaah, beliau ini adalah sahabat yang nantinya dia paling banyak menaklukkan wilayah-wilayah itu, Pak. Kemudian menjadi wilayah daulah Islam, menjadi bagian daripada kekuasaan Islam, terutama setelah berdirinya yang disebut dengan Daulah Al-Umayyah, ya, yang pemimpinnya salah satunya lah sahabat yang mulia ini, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bayangkan Bapak Ibu, karena perjuangan beliau inilah Islam bisa sampai ke Maroko, Islam sampai ke Afrika Utara, Islam sampai ke wilayah bagian timur di Turki, di Siprus, sampai ke wilayah bagian Rusia. Inilah perjuangan dari para sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk diantaranya siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sahabat Nabi SAW, mohon maaf, Rasul itu ingin memberikan satu pesan yang baik sebenarnya kepada para sahabat. Bisa dikatakan sahabat Nabi itu banyak yang meninggal dunia bukan di Jazirah Arab, ya. Banyak sahabat Nabi yang mohon maaf tidak semuanya meninggal dunia di mana, Pak? Di Jazirah Arab, misalnya di Mekah atau Madinah. Tapi ada sahabat yang meninggal dunia mohon maaf sampai ada di Turki, ada yang sampai wilayah Samarkand dekat dengan Rusia, ada yang sampai wilayah ke Afrika Utara, bahkan sampai berbatasan dengan Eropa. Itu sampai para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat Nabi, namanya sahabat ini adalah Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Salah satu permohonan beliau kepada Allah Taala, ya Allah, wafatkanlah aku di tempat yang terjauh. Makanya beliau sahabat ini, Pak, kalau kita baca dalam sejarahnya lah sahabat yang paling panjang umurnya. Dan ditemukan makam beliau ternyata sekarang ada di Turki, Pak. Sahabat yang mulia ini namanya yaitu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, yang kalau kita baca sejarahnya, Pak, mohon maaf, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, kan semua orang menawarkan rumahnya supaya Rasulullah SAW menginap. Sahabat A nawarkan rumahnya, wahai baginda Rasul, nginap di rumah kami. Sahabat si B nawarkan, ya Rasul, tolong nginap di rumah kami. Karena menjadi kemuliaan ketika rumah mereka ya ditempati oleh Rasulullah SAW. Rasul kan gak enak, tidak mungkin beliau nginap di semua rumah para sahabat. Apa kata beliau?
wahai para sahabatku, bukan aku menolak permintaan kalian, tapi saya tidak bisa untuk memutuskan hal ini, tapi saya cuma mengatakan, kata Nabi, di mana kendaraanku nanti ini berhenti, di situ saya akan menginap. Kira-kira siapa sahabat yang terpilih rumahnya Bapak Ibu? Sahabat siapa Pak? Yang tadi kita sebutkan namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini di awal hijrahnya Nabi SAW. Dan salah satu doanya sahabat ini adalah, ya Allah, wafatkanlah aku di tempat yang terjauh. Ya, Turki dengan Madinah itu jaraknya sangat jauh Pak. Dan Masya Allah sahabat ini wafat sesuai dengan apa yang menjadi niat baik beliau. Dan beliau termasuk yang menaklukkan bagian wilayah Siprus, yaitu sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Muawiyah ini pun juga sama, sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, berikanlah dia hidayah, dan dari dialah tersebarlah hidayah-hidayah kebaikan ini. Ini doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, qala Muawiyah, berkata Muawiyah, ma ziltu atma'u fil khilafah. Jadi memang dari semenjak awal sahabat ini memang punya apa namanya Pak? Punya kelebihan, ada keistimewaan, dia merupakan kepemimpinan Pak. Jadi dia pintar negosiasi, pintar berdialog dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal itu udah kelihatan benih-benih apa Pak? Calon pemimpin Pak. Faqala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu ketika Rasul berkata kepadaku, ya Muawiyah, idza malakta fa ahsin. Wahai Muawiyah, kalau sekiranya engkau nanti menjadi seorang pemimpin. Bayangkan sampai Rasul menyebutkan, kalau engkau nanti menjadi seorang pemimpin, fa ahsin, maka jadilah Anda pemimpin yang baik. Bayangkan waktu itu Muhammad masih hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terlihat sahabat ini ada apa namanya Pak? Ya kan, kelihatan ya Muhammad Pak. Orang kalau calon pemimpin itu terlihat mungkin Pak ya, bisa dari mungkin gaya bicaranya, kemudian bagaimana komunikasinya, ya Pak ya. Itu bisa terlihat dia bagaimana dia akan menjadi calon seorang pemimpin. Makanya Rasul mengatakan, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, idza malakta, kalau suatu saat engkau nanti menjadi seorang pemimpin, apa kata Rasul? Fa ahsin, maka jadilah engkau pemimpin yang mulia dan baik. Bayangkan Rasulullah SAW sebutkan di masa beliau hidup, Muawiyah itu jadi khalifah Muhammad itu setelah melewati berapa khalifah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru beliau. Ya, tapi sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Muawiyah ini dari awal sudah kelihatan apa Pak? Calon seorang leader, seorang pemimpin, dan terlihat dari apa namanya dari kesehariannya sahabat yang mulia ini. Ada sahabat Bapak Ibu yang ketika dia minta kepemimpinan kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak beri Pak. Bukan karena Rasulullah SAW tidak lihat dia orang yang apa namanya Pak, bukan melihat cacat pada agamanya, enggak. Ingat sahabat Nabi itu orang-orang soleh Pak, orang-orang baik Pak. Tetapi Rasul tidak melihat hanya sekedar kesolehan Pak. Belum tentu, mohon maaf, orang yang soleh bisa memimpin. Betul Pak? Betul Pak? Apakah semua orang yang soleh bisa memimpin? Belum tentu. Ya. Makanya Nabi SAW memilih pemimpin yang terbaik itu adalah dari 4 sahabat itu Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sehingga kalau ada sahabat yang meminta kepemimpinan kepada Rasulullah SAW, kalau beliau tidak kasih, bukan karena beliau tidak merasa sahabat ini jauh agamanya, enggak. Soleh sahabat ini Pak. Tapi Rasul nggak beri, karena kenapa? Mungkin beliau kalau dikasih amanah, belum tentu bisa menjalankan amanah menjadi pemimpin. Sehingga pemimpin itu bukan hanya dibutuhkan Pak? Kesolehan, tapi juga dia harus punya jiwa kepemimpinan. Dan itu mulai ada itu dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sampai nanti kepada sahabat siapa tadi? Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada sahabat ini, walamma mata Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika wafat sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali itu wafatnya bukan di Madinah, tapi wafatnya di Kufah. Ya, Kufah itu sekarang bagiannya Irak Pak. Ya. Kemudian dhahaban nasu ilal Hasan bin Ali. Ya, orang-orang itu datang kepada Al Hasan bin Ali, salah satu putra beliau yang bernama Al Hasan bin Ali, meminta liyubayi'uhu, agar dibaiat Hasan sebagai penggantinya Ali. Karena ayahnya meninggal, maka otomatis
kepemimpinan kembali kepada siapa Pak? Kepada anaknya, ya. Apalagi Hasan ini seorang sahabat juga, cucu Rasulullah SAW juga. Fatanazalal Hasanu 'anil amri li Muawiyah ibni Abi Sufyan. Luar biasa Pak. Hasan waktu itu sudah dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin, tetapi justru Hasan menyerahkan kepemimpinan itu adalah kepada siapa? Muawiyah. Untuk apa para jamaah? Karena waktu itu ada dua kubu umat Islam. Satu kubu yang membela Ali bin Abi Thalib dan satu kubu yang membela siapa? Muawiyah. Dan masing-masing punya pendukung Pak. Pendukung di sini ada, pendukung yang di sini ada. Ketika Hasan terpilih dan dibaiat oleh kaum muslimin Pak, justru Hasan itu Masya Allah untuk menjaga keselamatan kaum muslimin, beliau menyerahkan kepemimpinan itu adalah kepada sahabat siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau kita berpikir Bapak Ibu, waktu itu kalau Hasan bin Ali menerima kepemimpinan itu bisa nggak Pak? Bisa. Uang semua kaum muslimin mayoritas bisa dikatakan beliau dibaiat Pak. Tapi beliau tidak lakukan itu Pak. Beliau justru jauh ingin menjaga keselamatan umat Islam saat itu, maka beliau mundur dari kepemimpinan dan meminta menggantikannya adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu. Dan ini Masya Allah ternyata sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Peristiwa ini sebenarnya sudah diprediksikan oleh Nabi SAW ketika beliau hidup. Ada sebuah hadis atau kisah yang menyatakan riwayat ini dalam sebuah hadis sahih, ya. Annahu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi SAW sa'ada yauman alal mimbar. Jadi Nabi SAW naik ke atas mimbar. Berarti dalam rangka apa ini Pak? Kalau orang di mimbar berkhutbah. Jadi Rasul naik ke atas mimbar berkhutbah. Wa ajlasa ila janabihi Al-Hasan bin Ali. Kemudian karena cucunya datang dari jauh, dari kejauhan udah kelihatan cucu beliau. Kemudian beliau meletakkan cucunya Al-Hasan ini di sampingnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sedang berkhutbah, kemudian cucunya datang, kemudian dirangkul oleh Nabi SAW dan cucunya diberdirikan di sebelah kanannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma nadhara Nabi SAW ilan nasi nadhira Hasan. Kemudian Nabi SAW melihat kepada seluruh kaum muslimin saat itu. Kemudian beliau melihat kepada cucu yang tercinta ini Al Hasan radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Ini yang menjadi syahid sebenarnya pada ucapan ini, ayyuhan nas, wahai para sahabatku, kata Rasul. Inna ibni hadha sayyidun. Sesungguhnya Al-Hasan ini cucu beliau akan menjadi seorang pemimpin, sayyid, ya. Sayyid itu adalah pemimpin, tokoh. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan dia nanti akan menjadi pendamai di antara dua kubu umat Islam. Rasul nggak sebutin waktu itu Pak kubunya siapa. Apakah kubu Ali atau kubunya Muawiyah, Rasul nggak sebutin. Yang penting Rasul cuma mengatakan cucuku ini adalah calon pemimpin dan dialah yang nanti akan bisa mendamaikan di antara dua umat Islam yang sedang berselisih. Rasul nggak sebutkan siapa yang berselisih waktu itu. Rasul cuma mengatakan karena cucuku inilah yang bisa mendamaikan umat Islam. Dan ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Al-Hasan ketika dia dibaiat setelah wafat ayahnya. Beliau tidak mengambil kepemimpinan, justru menyerahkannya kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu. Kemudian setelah itu, itulah disebut dengan tahun Amul Jamaah, bersatunya kembali kaum muslimin yang tadi berada di antara pembela Muawiyah dan juga pembela siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini semua sekali lagi Bapak Ibu, peristiwa ini kalau kita cermati adalah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keinginan beliau kecuali umat ini menjadi umatan wahidah, umat yang satu, diikat dengan akidah, dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, ucapan Nabi SAW terbukti pada cucu beliau Al Hasan radhiyallahu anhu. Dan Rasul pernah memuji sebenarnya. Rasul ini punya cucu cuma dua Pak, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syababu ahlil jannah, pemuda yang menjadi tokoh ahlul jannah. Cucuku ini kata Rasul Al Hasan wal Husain, si betul Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dapatkan dari pernikahan antara Ali dan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikenal dengan ahlul baitnya Rasul, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bisa kaji dulu tentang sahabat yang mulia, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat luar biasa, banyak mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menaklukkan wilayah-wilayah kemudian menjadi bagian daripada wilayah Islam, sahabat yang memiliki peranan penting ya di dalam penyebaran agama Islam, yaitu sahabat tadi bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka kita persaksikan semua sahabat Nabi itulah orang-orang yang terbaik, radhiyallahu anhum wa radu anhu ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ya semangat untuk mengkaji terus sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.